nggak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang ngejamin hasil. Tapi justru itu letak asik. Media sosial dihebohkan pernyataan anak umur 10 tahun Rio Quintoro yang mengeluarkan statement perintis itu lebih mengasihkan daripada pewaris ya. Jadi banyak viti-viti dan juga komen-komen negatif di sana, tapi aku nggak mau masuk ke nggak mau masuk ke respon yang negatif. Aku coba masuk ke respon yang positif. Dimana di video itu aku nggak ngelihat suatu pernyataan yang menyatakan dia adalah seorang perintis. Itu yang pertama. Yang kedua, di video itu aku sih lebih melihatnya dia itu menceritakan sesosok orang ya, menceritakan sesosok orang, entah itu ayahnya, saudaranya, mentor dia, atau role model dia yang memang dijadikan panutan. Nah, aku lebih 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 melihatnya ke arah situ ya. Jadi dia menceritakannya dengan cara dia menggebu-gebu lah seperti itu. Dan yang selanjutnya aku sih memaklumi hal-hal yang semacam itu. Jadi aku lebih membandingkan lagi Ryu dengan anak-anak pada umumnya, seumurannya. Jadi pada anak-anak pada umumnya di umuran 10 tahun itu kan biasanya main entah itu permainan entah itu game. Jadi pada saat anak umur 10 tahun, kita anggap aja dia itu menguasai sesuatu, dan itu kan pastinya rasa pengen mengajari ke lainnya tuh ada ya teman-teman. Kayak aku aja pribadi dulu misalkan aku suka main apa sih, kayak baseball, tapi dulu aku bilang itu di sekolah itu mainnya kasti ya, terbilang bisa lah atau lumayan jago lah main-main seperti itu. Nah dulu aku pun senangnya tuh ngajarin teman-teman juga yang belum bisa gitu loh. Nah itu dulu aku seumuran seumuran Rio itu adalah mengajari orang, padahal nggak jago-jago banget. Nah mungkin bisnis ini itu dianggap dia sebagai permainan teman-teman ya, menganggap dia sebagai permainan, dan dia merasa dia jago dan dia bisa ngajarin ke orang-orang, padahal dia nggak tahu ya ganasnya netizen Indonesia itu seperti apa. Nah tapi tetap kembali lagi aku berpikiran dia itu bisnis itu dianggap dia sebagai game, makanya dia, karena dia sudah bisa jadi dia mau share ke lainnya. Nah itu teman-teman. Dan atau mungkin si Rio Quintoro ini mengikuti jejak apa yang pernah dilakukan seorang Timothy Ronald. Nah kalau teman-teman ingat di videonya yang tentang kopi 80.000, kalau nggak salah tahun 2022 ya. Coba kalian komen, siapa yang dulu ketawain pas zaman kopi 80.000? Tahun 2023. Ngaca ya, 2 tahun hidup lu udah ngapain dan 2 tahun hidup gue udah ngapain? Malu gak lo sama diri lu sendiri? Itu kan sempat viral dan dihujat sana sini lah tentang videonya itu. Dan ternyata 2024, 2025 lah, iya, Timothy Ronaldnya sendiri itu mengakui kan bahwasannya itu adalah sesuatu yang disetting. Jadi dia bilang bahwasanya siapa yang menguasai atensi atau perhatian itu yang bakal menang, ya kan? Nah, mungkin bisa jadi Rio Quintoro itu melakukan hal yang dilakukan Timothy Ronald, ya kan? Tahun 2022 Timothy Ronald mengeluarkan statement kopi 80.000 yang dibilangnya murah gitu kan. Nah, ternyata 2024, 2025 kita bisa lihat sendiri gimana suksesnya orang itu gitu loh. Dan dia bilang juga kan yang dulunya menghujat dia jadi apa sekarang gitu loh. Nah, itu mungkin yang dilakukan oleh Rio Quintoro. Jadi dia itu, dan sekarang menurutku dia udah berhasil merebut atensi atau perhatian kita guys. Jadi Rio Quintoro maksudnya kita yang sekarang ini sudah diambil perhatiannya, kayaknya mau nggak mau nanti itu bakalan terus mengikuti apa yang dilakukan Rio Quintoro guys. Dan itu menurutku luar biasa sih kalau memang benar Rio Quintoro melakukan yang Timothy Ronald lakuin ya, karena dia itu masih umur 10 tahun
itu prosesnya dia itu masih sangat panjang, dan dia sekarang udah merebut atensi kita. Bisa jadi nantinya dia itu akan menjadi sangat luar biasa ya. Ya sekarang kita bisa bisa menghujat dia karena di umur dia sekarang belum 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 tentu nanti di umur dia yang beranjak dewasa dia akan berbicara seperti itu ya teman-teman. Jadi ya mending kita support aja anak umur 10 tahun yang masih melakukan proses ya, dan mau nggak mau kita itu harus mengakui bahwasannya dia itu luar biasa teman-teman. Entah itu dia pewaris kayak atau apa segala macam, tetap dia itu luar biasa. Di umur segitu dia sudah memulai bisnis. Kalau kita yang nggak punya privilege apa namanya nih untuk memulai ya, sekarang ubah deh. Oke, kita nggak punya privilege untuk memulai, kita ubah. Pertanyaannya diubah menjadi, pernah nggak kita kepikiran di umur 10 tahun untuk memulai bisnis ya? Kalau aku pribadi ini di umur sekarang udah kepala 3, dulu aku akuin nggak terpikir sama sekali guys untuk memulai bisnis. Jadi cuman main-main aja ya kan. Dan Rio Kintoro dia sudah memulai. Nah, jadi itu respon positif yang bisa kuambil ya dari sesosok anak umur 10 tahun yang sudah berhasil merebut atensi kita guys. Karena kalau aku cuman ngambil yang negatif-negatif aja, kayaknya hidup tuh tambah gak karu-karuan ya. Sekarang aja hidup udah gak karu-karuan, kalau ngambil yang negatif lagi ya tambah rusak nantinya. Nah, jadi itu pendapat dari Bang Ojo.